Abad Nahdlatul Ulama dihadiri oleh sekitar 4,6 juta orang. Hampir 5 juta orang yang hadir di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada 7 Februari 2023. Namun dari jutaan orang itu tidak tampak ada Ketua Umum PKB Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Padahal kalau kita lihat ada tokoh-tokoh politik lain, ada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri, kemudian ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo dan perwakilan dari berbagai partai politik yang lain atau tokoh politik yang lain. Kalau kita ingat, Gus Yahya Khalil Stakuf mengatakan, Ketua Umum PBNU pernah suatu ketika mengatakan bahwa memang NU dalam kepemimpinannya menjaga jarak yang sama dan setara dengan berbagai sudut kepentingan politik. Kalau dengan logika itu berarti kalau dekat atau memperlakukan secara setara dan sama dengan kepentingan politik lain, artinya juga demikian dengan PKB. Namun kenapa tidak hadir? Kira-kira apa alasannya atau apa maknanya? Kami coba bahas, obrolkan dengan sejumlah narasumber yang bergabung secara virtual malam ini. Saya Christian Grich, Anda menyaksikan Obrolan Malam. Selama 1 abad, NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk Ibu Pertiwi Indonesia. Banser, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Muslimat, fatayat, pagar nusa, Eshari, Balam-balam, kader-kader ANU, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Dengan suara lantang, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menyapa gerakan pemuda Ansor, Banser, Muslimat NU dan Fatayat NU dalam resepsi Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama pada Selasa 7 Februari lalu. Dalam sambutannya, Gus Yahya mengucapkan selamat datang di abad kedua NU. Perhelatan akbar organisasi Islam terbesar ini dihadiri secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam pidato sambutannya, Yahya Khalil Stakuf menyatakan Nahdlatul Ulama tidak akan pernah berhenti meyakini bahwa Indonesia dapat menjadi titik tolak kemuliaan manusia di masa depan. Yang dalam keadaan apapun tidak pernah berhenti meyakini bahwa berkah Nahdlatul Ulama adalah bekal masa depan yang lebih mulia bagi kita semua. Yang tidak pernah berhenti meyakini bahwa Indonesia adalah tanah yang dilimpahi ridha Allah, diberkahi oleh Allah untuk menjadi titik tolak masa depan yang lebih mulia bagi umat manusia. Selain Presiden Jokowi, turut hadir sejumlah tokoh politik, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, di antara beberapa ketua umum parpol yang hadir, tidak tampak kehadiran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di resepsi 1 Abad NU. Panitia resepsi Harlah 1 Abad NU mengaku sudah mengundang Caimin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PKB, namun tidak dapat dipastikan apakah Caimin hadir atau tidak dalam acara tersebut. Sebagai informasi, Muhaimin Iskandar menjadi perhatian terkait merenggangnya hubungan PKB dan NU. Lantas, memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, bagaimana hubungan PKB dan NU di masa depan? Adakah upaya menyudahi perselisihan atau melakukan islah antara elit PBNU dan PKB? Saya sapa sejumlah narasumber bergabung secara virtual malam ini. Ada Gus Ahmad Fahrur Rozi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Selamat malam, Assalamualaikum Gus Fahrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung Gus. Kemudian ada Gus Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat malam Gus Jazilul. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus Fahrur? Baik Pak Jazil. Saya sapa juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia yang juga bergabung secara virtual. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Presiden. Selamat malam Gus Fatur. Selamat malam Gus Jazilul. Listener-listener semua. Iya, ini senior-senior semua ya bergabung. Dan bertemu secara virtual setidaknya bicara soal bagaimana arah NU di abad kedua ini. Tapi kami coba kontekskan dengan dinamika politik saat ini Gus Fahrur. Makanya di awal, sedari awal yang menjadi pertanyaan publik tentu juga Gus Fahrur ikut terus ya. Bagaimana publik kemudian bertanya-tanya nih semua ketua umum partai, bukan semua ketua umum partai. Ada beberapa ketua umum partai dan beberapa tokoh politik yang tampak hadir di acara Harlah NU di satu abad Harlah NU. Tapi Gus Muhaimin tidak tampak. Jadi pertanyaan ini, kalau saya tadi sempat menyublik bahwa Gus Yahya sempat bilang, iya sih kami menjaga NU di bawah kepemimpinannya menjaga jarak yang sama dan setara dengan berbagai sudut kepentingan politik. Kalau begitu kan seharusnya dengan PKB juga jaraknya setara dan sama ya Gus Fahrur ya? Ya, iya Mbak. Ya, Gus Fahrur bisa mendengar suara saya dengan baik, Gus? Iya, gimana? Agak kurang bagus, saya ini di hotel di Bandara Cengkareng, jadi sinyalnya nggak terlalu bagus ya. Oke, berarti saya perlu mengulang pertanyaan saya tadi ya, Gus ya? Gimana? Ya, Gus tadi... tampaknya ada gangguan sinyal. Nggak dengar saya ya. Sudah dengar tadi. Bagaimana Gus tanggapannya? Hubungan PKB dan NU menurut saya tidak ada masalah sebetulnya. Saya sama Pak Jazil ya baik-baik aja, sama teman-teman PKB di bawah ya tidak ada masalah sebetulnya. Sebetulnya secara pribadi ya terhubung semua dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi berarti kami tanya nih ke Gus Jazilul, Gus Muhaimin tidak datang ke acara Harlah 1 Abad NU karena ada agenda lain atau memang sengaja tidak datang, Gus? Presian, kami PKB, Gus Muhaimin dan seluruh jajaran mengayu Bagio sekaligus mengucapkan selamat dan ikut bangga di mana usia PBNU sudah masuk abad kedua dan Pak Muhaimin hadir namun tidak secara fisik karena memang sudah menugaskan kepada Wakil Ketua Umum Bu Ida Fauzia, Pak Halim dan termasuk saya. Namun kita ketahui bahwa acara itu luar biasa. Yang hadir 4 juta sehingga saya pun nggak sampai ke lokasi. Dan bukan hanya saya, jangan hanya Gus Muhaimin saja, kiai-kiai khos itu tidak ada yang di panggung. Bukan berarti kiai khos itu tidak hadir, mereka hadir. Namun untuk masuk ke lokasi dan duduk di tempat yang disiapkan itu memang kendala teknis. Karena memang membludaknya hadirin yang hadir dari berbagai penjuru Jawa Timur, termasuk di seluruh Indonesia. Bahkan saya dengar para utusan-utusan dari luar negeri juga tidak bisa masuk ke lokasi. Ini semua menunjukkan bahwa gairah NU masuk abad kedua ini dapat dilihat semangatnya di lapangan. Dan memang kami juga harus menyampaikan apresiasi seperti disampaikan Gus Fahrur tadi, kami tidak ada masalah. NU, elit PKB, bahkan di atas sampai di bawah nggak ada masalah. Mereka yang hadir, bahkan nyewa dari MWCNU, sebagian juga dari rombongan, itu juga urunan. Bersama PKB juga itu nggak ada masalah, Mbak Frisian. Oleh sebab itu jangan kemudian dipertajam urusan ketidakhadiran atau urusan yang ada di permukaan yang ada di
PBNU ke PKB. Ya. Karena memang Gus Muhaimin dengan Gus Yahya ini punya sejarah panjang, punya kedekatan, dan juga punya cara komunikasi. Tidak seperti komunikasi saya dengan Gus Fahrul mungkin gitu. Ya. Semua memiliki cara komunikasi. Di NU itu memang cara komunikasinya macam-macam. Ya. Tapi jangan dimaknai ini sebuah kertakan atau kerenggangan, tidak. Oke. Justru abad kedua ini PKB dan NU dan semua partai politik yang hadir, ormas-ormas yang lain ikut bangga dan ikut menyambut. Tidak satu pun saya yakin masyarakat Indonesia yang terganggu dan tidak mendukung cara satu abad Nahdlatul Ulama. Ya. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, apakah memang kalau kita tarik dalam konteks dinamika politik, sesederhana tadi ada kendala teknis, ya kita melihat beberapa tokoh, ada Yeni Wahid yang harus naik motor, ada Pak Erick Thohir memang ya di media sosial yang menunjukkan memang kalau mau jalan ke acara NU, bahkan sampai jalan kaki ke acara NU, hanya sekadar kendala teknis demikian, atau ada konteks lain yang perlu kita cerna dan lihat lebih dalam lagi antara di balik ketidakhadiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di acara Harlah 1 Abad NU? Saya kira dua hal ya, Christian. Pertama, tentu ini akan memperpanjang bahwa ada dugaan-dugaan hubungan antara NU dan PKB memang tidak lagi baik-baik saja. Orang menyebutnya panas dan dingin, kadang panas, kadang dingin. Tapi setelah PBNU misalnya diketuai oleh Gus Yahya, memang terkesan sejak awal antara elit-elit PKB dengan NU itu dalam tanda kutip ya, seringkali terjadi perang opini bagaimana antara relasi NU dan PKB ya. Misalnya Gus Yahya mengatakan bahwa NU sama sekali tidak bisa, bahkan tidak bisa diklaim sebagai alat kepentingan politik tertentu. Sementara pada saat yang bersamaan juga publik tahu bahwa PKB itu adalah anak kandung yang dilahirkan dari rahim NU ya. Dua hal yang saya kira memang tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahkan kalau kita melihat secara utuh basis konstituen dari PKB atau afiliasi politik dari Nahdlin itu adalah PKB, bukan yang lainnya. Bahwa ada sedikit ke partai yang lain, iya. Tapi orang tahunya PKB itu adalah partainya kaum Nahdlin yang memang dalam menyuarakan aspirasi politik elektoralnya di setiap event pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kalau hanya persoalan, ini bukan hanya soal kendala teknis ya. Saya kira kalau kendala teknis, saya kira publik juga tidak akan menjadi persoalan yang cukup diperdebatkan sampai sekarang. Persoalan di panggung ataupun tidak, apakah naik ojek ataupun jalan kaki kalau kasih acara, itu faktor yang kesekian sebenarnya. Tapi kehadiran Caimin secara fisik tentu dipertanyakan kepada orang. Apakah Caimin hadir betul hanya karena alasan teknis, atau jangan-jangan memang ada psikologi politik yang memang berjarak dengan tokoh-tokoh dan elit-elit PBNU saat ini. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa berjarak menurut Anda, Mas Adi? Ya karena memang ada kesan PBNU saat ini ingin jauhkan dari PKB. Kan itu yang kemudian muncul kepada permukaan. Ada kesan NU itu agak sedikit alergi jika diklaim bagian dari konstituennya dari PKB. Hal-hal inilah yang sangat mungkin sebenarnya membuat ada jarak psikologis sehingga Caimin berhalangan hadir dalam konteks ini. Bukan hanya soal misalnya PKB itu sudah diwakili oleh Gus Jazilul atau Waketum Ida dan seterusnya. Tapi ini secara fisikly kehadiran Caimin di acara 2 Abad NU itu menjadi penting sih sebenarnya. Apakah duduk di panggung atau tidak, itu lain hal. Yang penting orang melihat bagaimana semarak penyambutannya di lokasi berjibaku dengan ribuan bahkan jutaan Nahdlin, itu dianggap sesuatu yang memang ingin dilihat kehadirannya oleh berbagai kalangan. Jadi tidak heran kalau kemudian Christian malam ini mencoba untuk mengungkit ini, maka ada syai'un gitu ya. Maka ada sesuatu memang antara PKB dan NU. Tapi bagi saya ini bukan hal yang wajar ya. Biasanya kalau ada acara-acara PBNU, Caimin, teman-teman PKB itu menyambutnya luar biasa. Karena NU dan PKB itu memang tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Tapi di era Gus Yahya ada kesan NU itu memang ingin dijauhkan dari PKB. Karena tidak boleh ada satupun partai, termasuk PKB, yang mengklaim bahwa NU itu hanya satu-satunya basis konstituennya PKB. Padahal dalam sejarahnya ya orang tahu PKB itu ya partainya NU, mau kemana lagi selain ke PKB. Kan kira-kira begitu ceritanya. Baik.
Tadi di awal saya sudah mengutip salah satu pidato dari Gus Yahya yang mengatakan bahwa NU menjaga jarak yang sama dan setara dengan semua atau berbagai sudut kepentingan politik. Jadi dengan semua partai politik. Tapi kemudian logika yang sama kita coba terapkan, berarti setara dan sama juga dengan PKB. Kira-kira makna apa yang sebenarnya atau tujuan apa yang sebenarnya hendak dicapai oleh Gus Yahya memimpin NU ke depan? Saya tanyakan kepada Gus Fahrur nanti, tapi dengan pilihan langkah politik demikian atau kebijakan demikian memimpin NU. Usai jeda tapi ya Gus ya dijawab, semoga sinyalnya bagus. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.